Hi guys, it's Andrea. And Wijaya here. Welcome to our channel, Before You Sleep. Cerita ini berdasarkan pengalaman nyokap gue sewaktu kecil. Saat itu, ibu tinggal di sebuah desa yang masih kental dengan kepercayaan mistisnya. Apapun yang terjadi di desa, pasti akan dikaitkan dengan hal-hal mistis. Bukannya mereka nggak percaya akan adanya Tuhan ya, tapi memang karena budaya tradisional yang kental, membuat pola pikir masyarakatnya tidak berkembang. So, just tonight, in the middle of the night, let's start it. Semasa kecil, orang tua kita sering banget kan minta anak-anaknya untuk masuk ke rumah ketika maghrib. Menjelang maghrib malah nggak boleh keluar. Nah, mitos larangan keluar menjelang maghrib ini sering banget dikaitkan dengan banyak setan yang sedang bergentayangan di luar. Bahkan wanita yang tengah hamil muda pun mempercayai mitos ini. Karena dianggap rentan diganggu makhluk halus dan dikhawatirkan janinnya akan dicuri jin atau makhluk astral lainnya. Waktu ibu kecil, dia senang banget main sama anak cowok. Bisa dibilang semua temennya cowok. Katanya, main bola, gundu, atau ketapel, itu tuh merupakan hal yang sering banget mereka lakukan. Ada satu teman ibu yang rumahnya paling sering banget ketempatan buat ngumpul. Jadi base camp. Yoi, panggil aja Arif. Arif ini bisa dibilang keluarganya cukup agamis, tapi bapaknya menganut kepercayaan kejawen kuno. Oke. Setiap hari setelah selesai sholat maghrib, Arif dan kawan-kawannya akan berkumpul di tepi sawah dekat rumahnya untuk berangkat mengaji. Mereka selalu pergi berlima, terdiri dari Arif, Imam, Muklis, Suryo, dan Ibu. Perjalanan dari titik temu ke surau ditempuh sekitar 5 menitan, dengan mengandalkan penerangan dari lampu petromak. Bahkan lebih sering hanya salah satu dari mereka aja yang bawa penerangan itu. Jalan berbatu dan medan yang bisa dibilang gak mudah dilewati ketika gelap gak mematahkan semangat mereka untuk menuntut ilmu. Kata ibu, kalau digambarkan jalanan yang mereka lewati ini tuh cuma jalanan setapak. Kanan kiri pohon tebu, depannya lagi hutan. Sebelum ketemu satu-satunya rumah warga yang ada di daerah situ. Tapi, kalau pagi sampai sore hari, jalanan ini tuh sering banget dilewati warga. Sebenarnya ini juga jalan satu-satunya yang paling dekat kalau mau ke rumah Pak Kiai. Kalau mau ngelewatin jalan yang lebih ramai, itu tuh mesti muter dan perlu waktu sekitar 15 menitan. Itu juga kalau naik sepeda. Jadi mereka motong jalan. Iya, jalan tikus. Oke. Nah, setelah ketemu jalan yang udah cukup bagus, tibalah mereka di rumah Pak Kiai Ahmad. Yang rumahnya ini emang persis samping surau yang tadi aku sebut. Cepet-cepetlah mereka duduk ngikutin barisan yang udah diisi sama anak lainnya. Singkat cerita, mulailah mereka mengaji satu persatu bergiliran sampai selesai. Sambil nunggu dua kawan lainnya yang masih mengaji, ibu jalan ke teras diikuti Imam dan Suryo. Ngaji satu-satu. Iya, karena kata ibu tingkatannya tuh beda-beda. Ada yang masih juz 2, ada yang udah mau hatam. Jadi biar bener-bener lancar dan fokus. Oke. Setelah udah selesai, mereka OTW pulang. Baru jalan beberapa langkah, Muklis nengok dan lihat si Imam ini tuh masih di belakang celingak-celinguk di depan teras. Nggak lama Imam bilang, "Hei, sendalku ndi to, renean ta lampune?" Sendal gue mana ya? Sinian ke lampunya. "Apaan sih, Mam? Wes nggak sembarang aja ta," kata Arif. "Nggak kelem aku, sendalku anyar." Imam masih sibuk nyari-nyari sendalnya yang nggak ketemu. Meski dikasih saran buat pakai sendal seadanya punya siapapun itu, dia nolak karena menurutnya sendalnya itu masih baru. Akhirnya, yang lain ikut bantu Imam buat nyari sendalnya biar cepat ketemu. Dan gak mungkin mereka ninggalin Imam. Karena sama seperti sebelumnya, mereka berangkat bareng, pulang pun harus bareng. Udah nih, akhirnya pulanglah mereka. Ketemu sendalnya? Enggak. Di jalan pulang,
Imam gak berhenti ngedumel karena sendalnya ini hilang. Sampai pada kesel denger ocehan Imam. Muklis pun akhirnya bersuara. Katanya, "Wis tak lama mau nyocot ae. Udah kayak gak usah ngomel mulu." "Konen mak Klis, sendal garek tuku lek pedot. Lah aku sepisan-pisan iki. Juancuk tenan arek sing ngelang sendalku," sahutnya. "Wis talah, lek sik rezeki ketemu mesti. Engko tak tarno maneh nang omahe Pak Kiai Ahmad," sambung Arif. "Alah Rip, wis jelas gak ono, gak mungkin keselip. Sopo sing nyelipno demit?" Tiba-tiba aja ada angin besar berhembus ke arah mereka yang masih menyusuri jalan setapak itu. Suara mereka seketika hening. Wis gak usah diterusno. Ayo ndang mulih, arep udan koyo kata ibu memecahkan keheningan. Mereka mempercepat langkah kaki mereka. Keesokan paginya, mereka melakukan aktivitas seperti biasa. Berangkat ke sekolah, belajar, pulangnya pergi mencari rumput untuk ternak, dan bermain. Seperti janjinya semalam, Arif mengajak Imam kembali ke rumah Pak Kiai untuk mencari sendal yang hilang. Tapi Imam menolak dan bilang kalau udah mengikhlaskan. Ketika mereka sedang sibuk bermain bersama, Imam terlihat duduk menyendiri. Suryo inisiatif menghampiri. "Lapo mam, ngelamun ae, nang wit bambu pisan. Ngapain lu ngelamun aja? Di pohon bambu lagi." "Enggak sih, ngadem ae aku," jawabnya. "Kok kaya wong kakean pikiran? Sek masalah sendal lah," tanyanya lagi. "Enggak wis, aku mulai sik lah, berkes awakku." Arif, Muklis dan ibu memperhatikan Imam berlalu meninggalkan Suryo. Mereka langsung cepat-cepat menghampiri Suryo. Arif bertanya dengan kepo. "Lah apa arek iku?" "Gak ero jari greges awake," jawab Suryo. "Saya kesel masalah sendal paling," kata Muklis. Setelah itu mereka gak terlalu memikirkan dan lanjut main lagi. Menjelang sore, Imam datang lagi nyamperin mereka yang lagi main kelereng. Ditanya dong, "Loh, jari ini gak enak awak, Mam. Kok gak turu wae?" ucap Suryo pas tahu Imam datang. "Gak, wes enakan," jawabnya. "Kurang mangane paling," ucap Muklis ngeledek. Gak menggubris ucapan temennya, Imam langsung gabung main sama yang lain. Lanjut cerita, mereka main sampai lupa waktu. Ternyata hari udah mau maghrib. Cuma emang hari itu tuh kata ibu agak lebih terang dari sore biasanya. Cuacanya cerah berawan. Ibunya Arif sampai nyamperin ke lapangan karena ditunggu-tunggu anaknya ini tuh gak balik-balik. Wes surup, ndang mulih atus, sholat mangkat ngaji. Ayo liane mulai pisan." Arif kena omel ibunya lantaran pulang kesorean, dan bajunya pun kotor karena kena tanah. Yang lain juga ikut kena semprot. Akhirnya mereka pulang. Urutan rumah paling awal sampai jelas Arif, karena rumahnya paling dekat sama lapangan. Lalu disusul dengan Imam, karena rumahnya paling dekat sama rumah Arif. Terus lanjut ibu, Suryo, lalu Muklis. "Ojo telat engko," ucap Arif ke kawannya sebelum masuk ke dalam rumah. "Yo," sahut mereka. Imam yang emang sedari tadi jalannya lebih dulu, akhirnya tiba di depan rumahnya. Tapi dia gak langsung masuk. Dia milih buat duduk dulu di meja bangku kayu di halaman rumahnya yang biasa dipakai buat jemur kasur atau kerupuk. "Surup, Mam, entang melebu," ucap ibu sambil berlalu meninggalkan Imam. "Udah maghrib, Mam, cepet masuk." "Yo, tak ngadem sik," jawab Imam. Setelah tiba di rumah, ibu langsung berangkat mandi. Belum juga sempat menimba air, tiba-tiba ibu dipanggil sama mbaknya. Katanya Imam dicariin ibunya. Ibu keluar dari sumur. Dilihat di depan rumah udah ada ibu Imam sama ibu Arif. Pas ibu keluar langsung ditanya, "Ndelok Imam gak, Nduk?" tanya ibu Imam dengan suara pelan tapi terdengar panik. "Boten bule, Mang mulai bareng kulo, tapi gak langsung mlebu. Jare ngadem dhisik nang bangku ngarep omah. Niki kulo lagi arep atus," kata ibu. "Enggak bule, tadi memang pulang bareng saya, tapi gak langsung masuk sih.
Karena katanya mau ngadem dulu depan rumah. Ini saya aja baru mau mandi. Seketika upaya pencarian langsung dilakukan atas saran ayahnya Arif. Karena keluarganya juga meyakini imam ini disembunyikan oleh makhluk halus. Warga melakukan pencarian dengan sarana kentongan, gamelan, dan bunyi-bunyian lainnya. Sementara itu, nenek imam bilang, kejadian aneh sebelum cucunya menghilang itu berawal ketika cucunya pulang di siang hari. Awalnya nggak ada yang aneh, tapi setelah dilihat, ternyata dia lagi main sendiri di halaman belakang rumah. Ditegur lah sama neneknya, kayak, "Hei, ngapain lu di situ?" Tapi saat itu juga, dari posisi jongkok, imam langsung berdiri, lari ke kamarnya. Neneknya mikir, cucunya mungkin lagi berantem sama temen-temennya, nanti juga baikan. Bener aja, sorenya dilihat dia keluar lagi. Pas dilihat dia jalan ke arah lapangan. Udah dong. Sorenya, ibu imam dari dalam kamar dengar suara imam sama teman-temannya pulang. Oh, udah balik nih pikirnya. Dia lanjut aja beberes kasur. Sekitar 5 menit kemudian ibunya manggil imam. Tapi gak ada jawaban. Karena curiga, ibunya langsung cari di pekarangan depan sampai ke belakang rumah. Tapi ya gak ditemukan. Inisiatif lah nanya ke rumah Arif. Karena kan emang paling dekat nih rumahnya sama Arif. Ya Arif juga gak tahu. Akhirnya dianterin ke rumah ibu, Suryo, dan Muklis. Tapi jawaban mereka sama. Gak ada yang tahu keberadaan imam. Ibu dan teman-temannya ikut menyusuri tempat yang memungkinkan akan didatangi imam. Di tengah upaya pencarian mereka terus berteriak memanggil nama imam dan gak berhenti memukul bunyi-bunyian. Mereka semua mempercayai imam telah diculik wewe gombel. Banyak yang beranggapan bahwa wewe gombel ini berasal dari Gunung Gombel. Masyarakat Jawa mempercayai bahwa siluman wewe yang satu ini kerap kali menculik anak kecil atau balita. Langkah ibu tiba-tiba terhenti ketika Surya bilang, "Kau ya perkara wit bambu sing mangiku gak sih? Kayaknya perkaranya mengenai pohon bambu yang tadi gak sih?" Seketika ibu bisa mendengar suara imam ngobrol di rimbunan bambu yang ada di sekitar mereka. Tapi ibu gak tahu di mana sumber suara itu berasal. Lalu ibu inisiatif manggil imam lagi. "Mam, digolek ibumu." Hampir dekat dengan pohon bambu tempat mereka bermain tadi, dari arah yang berbeda, imam berlari dengan kecepatan yang tak wajar ke arah pohon bambu yang disebut barongan atau rerumpun pohon bambu. Barongan pring untuk orang Jawa dipercayai sebagai pohon yang menjadi rumah bagi makhluk tak kasat mata. Keangkeran pohon yang satu ini sudah tidak lagi asing bagi halayak. Karena saking rimbunnya, tumbuhan bambu disebut-sebut menjadi pohon atau tempat favorit lelembut. Namun, perlu digarisbawahi ya, bambu yang dimaksud itu bambu yang berwarna hijau. Sementara bambu yang berwarna kuning justru kerap dikaitkan dengan daya magis dan ditakuti para makhluk gaib. Konon, bambu warna kuning digunakan sebagai tolak balak. Ayah punya tuh gala kuning di rumah. Ketika warga lihat imam lari ke pohon bambu tersebut, yang bisa dibilang setiap helai batangnya memiliki duri tajam, mereka ikut ngejar. Untungnya, salah satu dari mereka berhasil menangkap. Kata ibu, saat itu imam berlari dalam keadaan mata tertutup. Kalau tangkap, nabrak. Jadi nantinya dia gak akan nabrak. Dia gak akan nabrak pohon yang kita lihat sebagai objek kokoh itu. Tapi diyakini, imam akan masuk ke dimensi lain yang dipercaya kalau imam berhasil sampai ke pohon bambu itu, dia gak akan kembali ke dimensi kita lagi. Setelah kejadian itu, beberapa hari imam diam aja gak mau ngomong sama sekali. Sampai harus diobati beberapa kali sama Pak Kiai. Dan akhirnya keadaannya berangsur membaik. Imam cerita,
Sore itu, setelah teman-temannya pulang, dia ngeliat ibunya jalan ke arah lapangan. Tanpa pikir panjang, Imam pergi mengikuti, sambil terus-menerus bertanya, "Nandi, Mak? Mau kemana, Mah?" Gak mendapat jawaban apapun, akhirnya Imam mempercepat langkah kakinya. Gak lama ibunya menoleh dan menggandeng tangan Imam. Di suatu tempat yang menurutnya asing, Imam ini diajak makan mie. Tapi dia mengaku mendengar suara teman-temannya. Dan setelah itu dia gak ingat apapun. Jadi yang nyulik kalau wewe. Wewe gombel, Jai. Beda. Beda. Wewe gombel dipercaya bentuknya menyerupai perempuan. Dalam istilah Jawa, wewe gombel ini tuh merupakan hantu yang suka menculik anak-anak, tetapi tidak mencelakainya. Kalau wewe itu berasal dari binatang asli, yakni kalong, seperti kelelawar raksasa. Namun, banyak disebutkan sebagai jelmaan bentuk dari pesugihan dengan siluman. Sampai saat ini masyarakat banyak sih yang beranggapan kedua makhluk tersebut adalah makhluk yang sama, walau dengan sebutan yang berbeda. Tapi, apapun pendapatnya, ingat aja bahwa di semesta ini kita hidup berdampingan dengan yang tak kasat mata.